Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kayak kiai. Iya, mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Kebetulan hari ya. Jumat nih, kita sekalian khotbah Jumat. Bang Doni ya. Iya, ntar mau khotbah Jumat masalahnya ya. Oke, ketemu lagi di Read Podcast. Ya, ini hari spesial karena memang hari ini adalah hari Jumat. Luar biasa. Jadi dan bintang tamunya juga luar biasa hari ini. Saya alhamdulillah kehadiran bintang tamu yang juga seorang kiai. Ini levelnya sih udah ilmunya udah apa ya? Udah langit ketujuh lah. Masya Allah. Lauhul Mahfud ya. Ya. Subhanallah. Oke, ada Bapak Kiai Haji Muslihuddin SHMM alias Abi Mus. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Mas Doni. Sehat Baik, Abi ya. Alhamdulillah Ya. sehat. Rambut kelihatannya udah hitam nih. Ya, kita kan masih ini. Begini Bang Doni, alhamdulillah hari ini hari berkah Bang Doni ya. Berkah hari Jumat ya. Betul, luar biasa ya. Ya, perlu saya perkenalkan sahabat Reads, khususnya Reads Podcast, bahwa Abi Mus ini, Bapak Kiai Muslihuddin SHMM ini adalah pemilik Pondok Pesantren Al Mukriyah, begitu ya Abi ya. Betul. Terus kemudian pemilik Yayasan Bina Umat. Ini luar biasa dan saya harus bawa kepekan soalnya kalau salah nih Kiai saya bisa kualat gitu loh. Masya Allah. Masya Allah. Kiai, waduh ngobrol-ngobrol ini soal latar belakang. Ini Abi Mus ini kan merintis Pondok Pesantren Al Mukriyah dan kemudian Yayasan Bina Umat. Ini pasti udah malang melintang lah ya. Malang melintang. Apa yang melatar belakangi Abi Mus untuk menggeluti bidang ini? Oh gitu. Baik Mas Doni. Ya. Pemirsa Rich Podcast semua ya. Di mana aja deh di dunia dah. Dunia maya. Jangan di dunia lain aja. Dunia lain. Jadi kita memang dari kecil hidup di tengah masyarakat yang berbasis agamis. Iya, oke. Karena kakek kita juga seorang tokoh di wilayah Pondok Aren Bintaro. Beliau sebelum saya dewasa juga udah punya masjid, punya musola, punya majlis taklim. Ya gitulah kiai zaman dulu, kiai kampung. Kiai kampung ya, Ya, betul. kakek juga seorang penghulu, tukang nikahin, amil lah gitu ya. Jadi dulu kalau menikah nih hampir sepondok aren, bahkan hampir sampai Ciledug Bang Doni. Ciledug, oke. Itu kakek Haji Mukri, tukang nikahin. Untung Bang Doni nggak tinggal di Ciledug. Iya, kalau waktu itu saya dinikahin juga kali ya. Iya bisa dinikahin juga. Sejangan 2 surat aja. Gitu ya. kan yang satu nggak kelihatan. jadi kakek itu akhirnya karena saya cucu, udahlah saya akhirnya disekolahin, dimondokin di Asyapia. Oke. Di Asyapia ada 6 tahun. Ya karena basis orang tua, basis kakek agamis ya akhirnya pulang dari Asyapia 6 tahun kita dibikinin sekolahan Mas Doni. Sekolah itu belum berbentuk lembaga, belum berbentuk yayasan, masih ya udah pokoknya lu ajarin bocah tuh, lu ajarin ngaji, lu ajarin Iqra, ajarin Baghdadiyah, ajarin kitab gitu Mas Doni. Dan sekolahnya juga mungkin waktu itu baru apa adanya lah. Iya baru 3 lokal itu juga belum diplester. Kayak belakang itu tuh gitu. Masih baru bata aja ya. Baru bata aja. Iya. 93, 96 akhirnya kakek meninggal dunia. Oke. Maaf. Akhirnya dengan segala keterbatasan Nabi Mus ya kita karena amanah semasa hidup suruh urusin sekolah ini, kembangkan sambil dakwah,
sambil beribadah, besarin yayasan. Merasa punya beban moral lah ya. Nah, karena orang tua yang ngomong, waduh kalau orang tua ngomong kita udah iya aja dah. Iya aja, terusin lah. Terusin, karena orang tua amanah, saya kira ini harus saya jalani. Alhamdulillah kita bikin sekolah MI, MTS, sampai SMK, pesantren, rumah yatim, rumah tahfidz dan lain-lain. Alhamdulillah di pusat Al-Mukriyah kita sudah bangun MI, MTS, SMK Mas Doni. SMK ya. Dan sudah hampir beberapa tahun meluluskan, ya alhamdulillah lulusan kita udah ada yang punya pesantren, ada yang jadi PNS, ada yang jadi anggota DPR. Wah, gitu. luar biasa itu. Ada yang jadi RT juga banyak. Jadi itulah dari situ akhirnya kita bukan mau nggak mau, bahkan memang ini sudah amanah, ya saya laksanakan. Membangun, alhamdulillah sekarang sudah ada lantai 4, ya. Sudah punya masjid, sudah punya kelas. Betul. Nah, kita ini ada lembaga pendidikan formal, ada non formal seperti pesantren. Ada juga kita bikin rumah yatim Mas Doni. Rumah yatim ini kita sebar di beberapa wilayah Jabotabek. Saya dengar cabangnya udah banyak, Abi. Alhamdulillah di Depok ada 2, di Bogor ada 2, di Mencong Ciledug 1, di Bintaro sektor 2 1, di BSD sektor 1 2 juga ada. Jadi setiap rumah yatim itu disiapkan pengasuh, kemudian ada anak asuhnya, paling banyak kalau rumah itu ya. Betul. Paling banyak 15 sampai 20 anak. Dan mereka juga sekolah di sekolah Abi juga ya. Artinya di sekolah SMK atau SMP yang ada sekarang ini. Nah, kalau wilayah Tangsel, mereka sekolah di wilayah sini, wilayah Bintaro. Ya oke. Tapi kalau Depok, Bogor, dan yang jauh-jauh itu sekolah di lingkungan di mana dia tinggal. Kalau di Depok dia sekolah terdekat, ada MI, SD, dia sekolah di situ sampai dia lulus SMK. Oke. Nah, seperti itu Mas Doni yang kita lakukan. Wah, mantap ini. Saya lihat juga setelah saya udah melihat di lokasi ini pondok pesantrennya juga udah lantai 4. Alhamdulillah. Terus kemudian saya belum lihat pakai lift Bang Doni. Iya. Cuman sekarang belum pakai. Belum. Insyaallah. Insyaallah nanti. Ya, saya lihat juga ada madrasah Ibtidaiyah, terus kemudian ada sanawiyah sama SMK, dan ini luar biasa. Sebuah perjuangan yang memang tidak semudah membalikan tangan, Abi, ya betul. Pasti. Waduh, ini bicara keberanian, Abi, nggak semua orang berani kayak Abi ini. Betul. Kira-kira apa nih yang membuat Abi berani melakukan semua ini gitu loh? Betul. Yang pertama yang membuat kita berani karena ini amanah orang tua. Setiap orang tua perintahkan pasti itu yang terbaik, Bang Loni. Apapun, makanya jangan pernah menolak apa kata orang tua. Kalau orang tua memerintahkan itu adalah sebuah doa. Kalau itu sebuah doa adalah sebuah kebaikan antara orang tua dengan Allah. Nah, tinggal kita menjalaninya. Itu yang membuat pertama. Yang kedua, kita berada di tengah lembaga pendidikan yang berbasis dakwah dan sosial. Dan itu yang membuat juga kita menjadi semangat di balik perjuangan kita. Ada hal keberuntungan dunia dan akhirat. Itu yang akhirnya kita membuat jadi berani. Soal resiko, tantangan itu biasa Mas Doni. Jangankan bikin yayasan, kita bikin bisnis apapun juga ada resikonya. Pasti beresiko. Dan kita orang yang susah itu kan orang yang berani beresiko. Tadi sebenarnya saya mau nanya untung dan resikonya itu seperti apa yang selama ini mungkin ya dihadapi, apakah juga pernah ada benturan-benturan dengan masyarakat dan lain sebagainya? Kalau untung mungkin ya kita tidak berbicara materi atau finansial Mas Doni. Untung itu kan bisa kita bersilaturahim, bisa kita hidup jadi berkah, kita panjang umur, sehat, banyak kawan, banyak saudara, itu kan keuntungan. Mudah-mudahan juga keuntungan nanti di akhirat kita punya. Karena insya Allah kita berbuat baik pasti ada balasan kebaikan. Dan kalau bicara resiko, ya luar biasa Bang Noni. Saya bilang tidak ada yang pekerjaan yang tidak mengandung resiko. Nah, resiko itu ya kita hadapi aja. Kalau benturan-benturan, ada kerikil-kerikil tajam, kemudian ada orang juga hasad, iri, dengki, itu kan biasa.
manusiawi lah ya. Pasti Manusiawi. ada. Yang penting kita jangan melakukan hal itu. Betul. Oke. Kita positive thinking aja, Mas. Nah, 2 pertanyaan. Target yang ingin dicapai, dunia apa akhirat? Iya. Iya. Karena ada cinta dunia dan akhirat itu. Dunia dan akhirat. Jadi Mas Don begini, jadi kalau ya pengen kita kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil Akhirati hasanah wa qina adzabannar. woi deh Mas Don. Gini nih. Pertanyaan tri. Pernah mondok dulu? Pernah mondok di Banten. Iya, Pondok Maharta. Jualan daun. Iya, Pondok Maharta betul. Jadi gitu, jadi keuntungan insya Allah orang berbuat baik, insya Allah di dunia akan dilakukan berbuat baik terhadap manusia, walaupun Allah memberikan kebaikan kepada kita. Oke. Kalau bicara akhirat, ya jelas kita kan ini lagi berjalan, bukan kita berjalan ke akhir, tapi kita kan berjalan tujuannya untuk mencari ridha Allah, Betul. menolong orang. Betul. Anak yatim nggak mampu kita sekolahkan, anak yatim dalam kondisi memprihatinkan kita bantu. Bahkan sekolah kita ada yang gratis, Mas Doni. Iya. Kalau Mas Doni mau sekolah gratis nggak Sekolah apa-apa. gratis ya. Iya. Saya nyantri lagi. Iya. Nanti lagi repot ngajarin ya. Ngajarinya yang repot gurunya gitu. Jadi kalau sekolah gratis, makan gratis, bahkan ya kita semua alhamdulillah. Karena kita punya pelindung Allah. Betul. Jadi jangan takut. Jadi apapun yang melata di permukaan bumi ini, Allah kasih rezeki. Betul. Jadi wa ma min dabatin ila Allahi rizquha. Jadi yang melata itu ada rezekinya. Ada rezekinya. Kita melihara anak yatim punya rezeki, nanti Allah kirim rezekinya. Apa lewat yayasan atau lewat saya atau langsung ke anaknya gitu. Apapun yang kita lakukan ini, kita nggak usah takut. Nah, ada guru ngajar, takut nggak dibayar apa? Ya, kalau dia ikhlas, insya Allah rezeki datang. Ada aja kan orang ngasih tiap hari, ada yang tiap minggu, ada yang tiap bulan. Rezeki itu bisa datang dari mana aja ya. Betul. Betul. Tapi tadi kembali lagi bahwa mungkin Abi bisa menjelaskan bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau kita peduli menyantuni anak yatim, bahwa kita katanya akan dibangunkan sorga di surganya Allah sana. Betul. Jadi kata Nabi, ana waka pilul yatim kahatain. Jadi aku nanti bersama orang yang suka menyantuni, menyayangi anak yatim, nanti bersamaku di surga seperti jari telunjuk dan jari manis. Dekat tuh. Saking dekatnya begini Melni itu. Iya. Ini kode 2 nih ya. Oke. Jadi dekat. Jadi kalau kita sering menyantuni anak yatim, insya Allah jaminannya surga. Oke. Bi, ini waktunya tinggal sedikit, Bi. Ya baik. Kita Ada sambung. pesan-pesan khusus buat masyarakat yang mungkin ingin mengikuti jejak Abi. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Saya kira prinsipnya kita adalah untuk segala sesuatu, setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun adalah kita punya niat untuk berbuat kebaikan. Bentuk kebaikan itu macam-macam. Kalau kita bisa menyantuni anak yatim, kenapa tidak? Kalau kita bisa beribadah sholat 2, lakukan sholat 2 itu. Kalau kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih positif, ya kita lakukan. Kalau saya kan memang dari awal sudah jejaknya di pendidikan, ya saya lakukan pendidikan itu. Mungkin kalau teman-teman ada jejaknya di bisnis, di dagang, lakukan itu. Dengan catatan niat karena Allah. Semua kebaikan-kebaikan itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua dilakukan dengan ikhlas ya. Enggak harus jadi ustadz, enggak harus jadi kiai, enggak harus dai, enggak harus jadi apa. Semua kegiatan kita akan menjadi nilai positif dan jadi nilai ibadah kalau niatnya karena Allah itu. Amin. Bang Doni jadi penyiar nih. Kalau karena Allah sama ya. Dapat pahala kebaikan juga. Pahala kebaikan. Betul. Rezeki juga dari mana aja. Nah, gitu. Tahu itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, sahabat Rich dan ya para penonton Rich Podcast. Demikian obrolan saya dengan Bapak
Kiai Haji Muslihuddin. Singkat sekali nih Bang Doni ya. Hah? Ini singkat sekali pertanyaan-pertanyaannya nih. Padahal kita makin nafsu ya ngobrol. Padahal masih banyak sih pengen Udah, nanya lebih kita banyak. sambung lagi. Besok kita sambung lagi Iya, ya, Bi, yang ya. lain, Oke. oke. Ya, demikian sahabat Rich, para pemirsa Rich Podcast, obrolan saya dengan Bapak Kiai Haji Muslihuddin SHMM atau mungkin yang lebih dikenal Abi Mus. Ya, demikian terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.